Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Widyaснingrum dari kelas keperawatan A dengan NPM 2222010058. Di sini saya akan menggambar peta buta, melengkapi bagian-bagiannya serta menjelaskan tentang fungsi dari bagian-bagian peta buta tersebut. Adalah gambar sel pada makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah vesikel pinositotik, berfungsi sebagai tempat proses transfer molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Ini. Yang pertama ini adalah vesikel pinositotik. Yang kedua yaitu lisosom. Ini. Lisosom berfungsi sebagai pemasok mikroseluler dari luar ke dalam. Itu ini, lisosom. Lalu, yang ketiga adalah vesikel Golgi. Ini. Yaitu berfungsi sebagai alat transportasi yang mengantar lemak dan protein dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma kasar. Ini. Yang ada hitam-hitamnya ini. Ini berfungsi sebagai tempat melekatnya protein dan membantu mensintesis protein yang ada di dalamnya, yaitu ini. Retikulum endoplasma kasar. Lalu yang kelima ini ada retikulum endoplasma halus. Di sini dia berfungsi sebagai mencerna karbohidrat, mensintesis lemak, dan menetralkan racun. Ini, retikulum endoplasma halus. Lalu yang keenam ini adalah membran sel. Membran sel yaitu ini, pembungkus organel-organel yang terdapat di dalam sel yang terdiri dari lemak dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur masuknya zat-zat ke dalam sel. Lalu berikutnya ini yang ketujuh. Ini adalah mitokondria. Di sini berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan metabolisme penghasil energi. Yang kedelapan adalah aparatus Golgi. Menyiapkan protein dan molekul lemak atau molekul lipid yang digunakan di tempat lain di dalam dan di luar sel. Aparatus Golgi. Berikutnya nomor 9 ini adalah nukleolus. Nukleus ini berfungsi sebagai pembentukan protein yang terdapat di dalam sel. Jadi ini fungsinya sebagai pembentukan protein. Berikutnya ini nomor 10. Ini adalah nukleus yang fungsinya sebagai tempat atau pusat informasi yang ada di dalam sel dan juga sebagai pengatur seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sel. Berikutnya nomor 11. 11 itu ini. Disebut sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai tempat pembelahan sel. Berikutnya nomor 12 yaitu mikrobulus. Mikrobulus pada sel eukariotik mampu membentuk flagel dan silia sebagai alat gerak. Berikutnya nomor 13.
Nomor 13 ini adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut semua protein dan semua senyawa yang ada di dalam sel. Nomor 14 atau yang terakhir yaitu ini, titik kecil ini terlihat ya. Jadi ini namanya ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Ini. Jadi yang kecil-kecil ini namanya ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein yang ada di dalam sel. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.